wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kita ada program kerja dari Sasing 15 IT Taiwan itu. Tiap malam minggu kita adakan radio Sasing diselingin dengan ruang karaoke Sasing. Jadi untuk malam ini sendiri itu kita radio Sasing di mana temanya kita itu silaturahmi antara TPMLN dan UPBJJ Indo. Jadi sebenarnya nggak formal-formal amat ya omongan kita malam ini. Maksudnya cuma sharing-sharing aja gitu, sekedar silaturahmi juga, refreshing sebelum ujian. Jadi bisa berbagi pengalaman di sini. Untuk kemarin yang tua bisa berbagi pengalaman, berhubung banyak calon maba yang nanya, apa sih bedanya TUEP, Tuton, sama TMK itu? Nah, di sini kita cuma mau berbagi sedikit aja seputar itu semua, biar mereka nggak pusing lagi mau ambil TMK, Tuton, atau TUEP nantinya. Seperti itu. Jadi buat kakak-kakak mungkin ada yang mau berbagi cerita, disilahkan. Ada di antara kita yang nggak ikut TUAP nggak? Ada nggak? Di antara kita yang nggak ikut TUAP? Kayaknya TUAP yang dari UPBJJ Indo. Kak Cinta yang nggak ikut TUAP. Kak Cinta Nyerwah. Iya benar. Aku cuma ikut Tuton karena memang ambil paketnya Tuton. Yang paket kuliahnya yang tanpa TUAP. Oh, udah semester berapa, Kak? Semester 2, Kak. Oh, berarti kita sama ya. Tapi kemarin waktu buka pop-up yang baru dari website-nya SIA itu kayak akselerasi langsung di semester 4. Oh? Jadi ada yang semester 7 tertulisnya semester 13 gitu-gitu. Oh, wow. Masih perbaharuan kayaknya ya. Kelas ya. Kelihatannya belum benar, masih banyak. Masih belum fokus itu situsnya. Baru pembaharuan. Tampilannya tampilan baru semua sih. Iya. Diperbaharui Masih kaget ya, salah alamat. Aku ke alamat yang lama, belum ke alamat yang baru. Makanya kok masih kosong melompong, tak tunggu seharian. Ternyata salah alamat. Aduh. Oh ya, Kak Cinta itu apa namanya? Mulai nggak ikut TUAP itu dari semester pertama atau baru semester kedua ini aja? Jadi memang aku sih kurang ngerti karena yang aku dapat waktu daftar di awal kuliah itu ada 3 pilihan paket kalau nggak salah. Ada yang paket full TUAP atau apa, aku kurang nyimak ya di brosur yang aku dapat itu. Nah, dari pilihan itu aku lebih pilih yang non-SIPAS online, non-SIPAS full online apa gitulah. Nah, itu yang paketku ambil memang. Jadi kalaupun nanti ada mau tatap muka sama tutor itu memang bisa lewat Pokjar atau lewat UPBJJ, nanti diatur dengan membayarnya itu terpisah dari biaya kuliah. Jadi memang paketnya tuh hanya Tuton dan online gitu aja. Jadi beda sama kayak luar negeri ya, Kak? Kalau luar negeri. Beda makanya. Kalau kita langsung bisa bilang. Makanya. Aku nggak tahu kalau di luar negeri itu apakah ada pilihan yang full online tanpa TUAP atau memang semuanya itu dengan TUAP. Aku kurang ngerti kalau yang di sana. Kalau dari segi apa ya, cara belajarnya itu Kak, ada kesulitan nggak? Kan semester ini kan full Tuton gitu. Ada positif negatifnya nggak, kendala-kendalanya, atau malah lebih enak gini nih, bebas?
Kalau aku pribadi gini, waktu milih itu kan jadi sebelumnya ada beberapa saudara aku tuh memang, yang sudah di UT, tapi sebelum pandemi. Jadi, di Sabtu dan Minggu dia itu sering datang ke UT, ke UPBJJ untuk dapat, ketemu tatap Ya, muka tatap sama muka. tutor, heeh. Nah, memang aku milihnya, wah kalau bisa sih aku nggak yang itu, karena Sabtu Minggu emak-emak nih emang udah punyanya anak-anak sama suami gitu kan. Jadi memang di Senin sampai Jumat okelah masih bisa pencaksilat, hiperaktif gitu. Tapi ketika di weekend tuh udah susah tuh, udah ditarik-tarik terus kan sama anak. Jadi justru aku milih kalau bisa yang full online lah, dilalah ketepatan sama pandemi. Kalau Cocok deh dari ya. heeh, Cocok. cocok kan. Terus kalau dari, kendalanya beberapa ini aku juga lucu sih, kayak, eee, ma kebetulan semester ini tuh aku ada kontrak kuliah, mata kuliah ilmu statistik kalau nggak salah, apa ya, iya, statistik dasar gitu. Nah itu, Semester depan gitu ya. nah kalau kalau paket kan memang udah ditentuin ya, tapi kalau aku Iya. pilih-pilih sendiri jadi karena pingin cepet beres gitu kan, jadi aku ambillah mana yang, bisa biar antara mata kuliah itu nggak bentrok, jadi atur gimanalah dapetnya biar pas 24 SKS. Akhirnya semester ini aku kontrak ada statistik. Itu kendalanya adalah yang terjadi nih realnya, di buku, di modul sama materi tutor itu beda. Jadi kalau tutor ada rumus namanya itu nanti mungkin pada lihatlah di itunya. Jadi ada rumus Belum ya, belum rentang belum nyampe ini semester belum berapa. bener. Jadi ada satu rumus, tapi rumus ini tuh menentukan rumus-rumus berikutnya gitu loh. Jadi rumus ini tuh rumus interval, dia tuh rumus tahap awal, pertama yang dicari, tapi nanti berikutnya ke belakang modus, median, rata-rata dan lain-lain menentukannya dari hasil rumus ini, sementara rumus ini tuh beda sama yang di modul. Terus akhirnya gimana itu? Nah, akhirnya aku coba nge-reach si tutornya kan lewat lewat Email. email, lewat message yang di Tuton, lama banget kan. Aku akhirnya cari Iya. tahunya heeh, aku akhirnya cari tahu sama anak-anak yang tuep. Jadi yang kakak-kakak tingkat, temen-temenku yang udah lewat itu yang tuweb, "Ini kalau dosennya ini maunya gimana sih ini rumusnya?" Katanya gitu kan. Maunya pakai rumus yang mana, ternyata benar semua tutor itu pakainya yang based on mereka, bukan yang based on modul. Modul. Nah, makanya kata, "Ya Allah ini gimana?" Kataku gitu kan. Udah sekian purnama, baru tutornya bales, "Iya bener, dia maunya pakai rumus yang khalayak ramai pakai, bukan Yang yang dia yang di nentuin modul." Iya, ya modul. itu sih. Tapi kalau fleksibel ya itu tadi, ya emak-emak kan weekend susah nih kalau mau belajar, malah takutnya aku malah terganggu gitu loh kalau misalnya ngambil yang full Sabtu Minggu pun aku harus belajar. Tapi pasti Iya. lebih lebih inilah, pasti lebih, apa ya, lebih jelas kalau tuh web itu kan bisa tanya langsung gitu kan, Mm-mm. bisa dapat materi dari Iya, tutor sebenarnya langsung. Yakin aku yakin aku pasti lebih iya aku sendiri itu sebenarnya apa ya? Kayak merasa kayak kejar-kejaran gitu loh antara Tuton sama Tuap. Tapi aku itu masih nggak mau menyerah Tuap itu karena ada tutornya itu tadi. Kan kita belajar sendiri sama tutor yang menjelaskan itu kan beda ya kan. betul betul. Kalau kita ada yang nggak ngerti, kita kan bisa tanya sama tutornya gitu. Nah, masalahnya kalau di luar negeri ini kan tutornya itu kan cuma 3 mata kuliah utama. Itu Mmm, kalau maksudnya untuk mata kuliah tambahan yang lain yang mungkin itu statistik itu tadi juga nggak masuk kuliah utama dan aku yakin TUAP juga nggak akan ada tutornya.
Dan banyak di antara kita nih yang tuap ini masih kayak, aduh ikut nggak ya, ikut Jadi tuap nggak 50-50 ya, kok sekarang kayaknya tuh. terlalu, iya berat gitu loh. Menjalaninya semakin ke sini, apalagi semester depan ini kan 6 ya guys. Iya. 6 ya mata Itu kuliahnya nama ya. kuliah berapa SKS? 19. 19 Aku 8 loh semester ini. Oke. Nggak ada jeda Iya, dong kita kayak. nggak bisa udah ditentuin gitu ya, pokoknya udah ditentuin semester Jadi nggak Kak Cinta ini bisa kalau double-double. lulus semua per semesternya dia cuma dapat 3,5 tahun aja. Udah bisa Amin, selesai. amin ya Allah. Amin Amin ya ya Allah. Allah. Amin. Nah, Tapi Tapi memang nggak tuweb kebayang. itu ini ya, tuweb itu pasti di hari Sabtu Minggu ya. iya. Kalau Hari Taiwan Minggu. itu minggu Ya doang, Allah ya Tuhanku. dari Bener, nggak ada pagi istirahat. sampai sore, wes lereng pokoknya. Aduh, Aku nggak kagum lah istirahat. udah Senin sampai Jumat atau Sabtu kerja ya kalian teman-teman ya. Udah gitu Minggu belajar. Mbak Nita ini apa ini dibagi? Vanita, bisa nggak sih request tiap ada malam hari juga? Oh, itu kemarin sempat dibahas, Mbak Nita. Iya. Jadi kita minta malam hari tuh, cuman kita disuruh buat surat untuk dari Pokjar Taiwan sama Hong Kong. Kalau misalkan suratnya lebih dari 50% yang minta malam hari, diusahakan buat pengajuan ke pusat kayak gitu. Kita kan Selama kemarin juga udah voting kan untuk kelas kita mau ngajukan itu, dan ternyata pecah karena maunya ada yang minta Sabtu Minggu, ada yang hari Minggu tapi dibagi jadi malam juga gitu, dan akhirnya ternyata cuma beda tipis satu orang doang, akhirnya kan nggak adil ya, jadinya gatot, nggak jadi kita juga harus minta persetujuan nggak dari jadi bikin Pokjar Hong surat. Kong juga. Kalau yang sama Hong Kong sih nggak tahu, kita kan belum itu ya. Kalau misalkan Tapi 50%, kayaknya udah itu nggak ada susah sih harapan kalau kayaknya. misalkan mau bagi kayak gitu. Susah Soalnya dari maunya kita. ada yang Sabtu Minggu, terus maunya yang hari Minggu, nanti sebagian siang sebagian malam, jadinya itu nggak bisa sampai 80% gitu. Cuma 5545. Nah, Nggak untuk nyampe, Kak nggak Dana bisa, nih, jadinya dari nggak jadi bikin Singapura Kak surat. Dani ya, Kak Rahmawati. Dari Singapura Kak Rahma ambil itu ya, non-sipas ya? Iya. Iya, jadi Halo semuanya, Asik. selamat malam. Malam. enggak. Wah, Singapura background-nya itu ya. Singapura daerah mana? Background-nya Lampung, Background-nya. Singapura lokal. tetap cinta Indonesia. Iya. Gimana nih Kak yang Bisa ambil non sipas apa kalau di Singapura? Ya gini ya, berbagi pengalaman aja ya. Soalnya kalau pengalaman aku ya selama semester sekarang ya, dari semester pertama sampai sekarang tuh nggak pernah ikutan tuweb. Di Singapura nggak pernah. Pertama waktu 2019 ya, 2019 itu ada TTM tapi cuman 2 kali pertemuan ya. Udah gitu kan keburu corona jadi berarti baru ya? Iya, Corona baru. kan 2019. Iya. 2019. Makanya nggak tahu masalah tuweb itu kan, soalnya kalau di Singapura semua ambil non-sipas. Makanya kan ambilnya kayak 24 SKS dari 19 sampai 24 gitu. Tapi kalau menurutku sih ini tuton. Soalnya kan kita bisa ambil berapa SKS-nya, mau 19, mau 24, yang penting tidak melebihi dari 24. Kalau di Singapura semua ambil non-sipas, jadi cepat mau ngambilnya kan bisa pilih kita sendiri kan, mandiri gitu. Kalau Singapura gitu. Soalnya kan ya Pokjarnya kan emang memilih seperti itu, non-sipas gitu. Lebih cepat juga ya, sih. prosedurnya sama Indo. Iya. Sama kalau nggak salah Sama sama Malaysia sama Brunei kalau nggak salah ya. Bisa Malaysia juga gitu. Jadi non-sipas sama Brunei juga. Tanya-tanya kemarin. Iya, belum masuk kayaknya yang dari Malaysia.
Iya, Tadi makanya pas ngomong. Terus kemarin kalau lihat soal pembaruan nilainya itu kan, gimana Kak? maaf, gimana Kak? Enggak. Misalnya kalau soal kalau dari segi nilai itu gimana Kak? Nilai ujian. Kalau dari segi nilai sih, Teman-teman kan kadang alhamdulillah. Gimana? berarti nggak masalah ya, maksudnya ikut web, nggak ikut, maksudnya nggak pernah ikut web juga, ikut uton masih Tapi oke mendingan gitu. ikutan tuton sama web sih, jadi kan nilainya bisa ngebantu gitu. Tapi alhamdulillah sih, soalnya kan bisa ikutan SWO juga kan, diulangi gitu. Soalnya kan aku biasa ambil 24 ya, jadi cepat gitu. Sekarang pun kemarin baru lihat ya, udah pas dilihat kan pembaruan yang baru kan, tuh udah semester 10. Hah, semester 10. Padahal kan baru semester berapa ya, 6 kalau nggak salah. Tapi udah semester Kebablasan 10. itu kayaknya ya. Iya, makanya lihat tuh. Kayak, sistemnya udah diperbarui lagi. Berarti masih belum itu. Iya, masih belum stabil. Iya, berarti nanti masih harus dicek lagi, dilihat lagi. Iya, pas lihat shock kan. Udah semester 10 padahal Udah baru lulus semester berarti ya. berapa. Soalnya kan gini, kemarin udah ditanyain ke dosennya, mau ikutan TAP juga semester depan, insya Allah. Oh, aku salah live ya. Aku masuk di Fortis live-nya. Sumpah Mbak, aku tadi sampai nanya, aku cari di Ya, ini, di sastra Inggris nggak ada. Iya, kebanyakan apa namanya, buket itu. Mbak Lina Kebanyakan nggak mau. live ya, kebanyakan Itu stream. gimana ya? Perasaan tadi aku udah rubah kok masuk di Fortis. Makanya tadi aku kan WA. Oh iya, minta tolong dijelaskan dong Mbak, sistem belajar yang non-SIPAS itu. Oh, kalau non-SIPAS ya. Non-SIPAS tuh sebenarnya tergantung kita. Tergantung kitanya, Cuk. Kita mau ngambil yang jadi kalau aku ya, dari semester pertama tuh, ambil yang susah gampang gitu. Jadi jangan dicampur. Misalkan gini, kalau aku ya, misalkan bahasa Inggris kan ada PPKN, ada itu ya. Ini sasing semua kan ya? Enggak lah, enggak ya. PPKN sama translation berapa gitu, sama writing 1, 2 gitu. Jadi dicampur. Oh, aduh. Kalau misalkan nggak gitu kan, kita nanti pas ujungnya kan yang mudah dulu atau yang susah dulu kan, kalau di mix kan enak juga sih. Jadi kita bisa, kalau misalkan ada nilainya yang kurang, kita bisa ikutan lagi gitu. Kalau menurut aku sih. Kalau menurutku sekarang ya, untuk sekarang itu kalau pilih SKS sendiri mending cari yang susahnya, kan masih corona. Jadi nanti pas bisa TMK. Jadi nilainya corona. Iya kan? Cari aman. Tergantung kalau non SIPAS tuh ya, tergantung kita ngehandle-nya gimana. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa ditentuin sama Pokjar juga kan, kita mau yang ini berapa SKS. Kita sendiri yang tahu sih. Ini pun kan mandiri sendiri kan, kalau misalkan sama billingnya kan sendiri-sendiri gitu. Jadi enaknya tuh non SIPAS seperti itu. Kita tuh serasa mandiri gitu, semuanya dari mulai belajar apa semuanya tuh sendiri. Ada kesulitan nggak Kak untuk ngatur SKS-nya? Kalau menurut SKS-nya enggak sih. Soalnya kan menurut, kita berarti yang susahnya ini, yang gampangnya ini. Kan kita sendiri yang gimana gitu, bisa enggak gitu. Soalnya kan dari Pokjarnya juga suruh ambil yang jangan 19 lah, 23 gitu, 24 gitu. Jadi agak-agak nanti kan kalau misalkan nilainya kurang, bisa nanti diulang di semester berikutnya gitu. Terus yang lain nih, yang untuk web, gimana, ada kesulitan nggak untuk kerjaan? Sayangnya kalau di Taiwan ya, kita nggak bisa. Taiwan semua di SIPAS. Gimana? Iya, kalau Taiwan semua SIPAS, tidak bisa non SIPAS ya. Nggak tahu Hong Kong itu sama nggak sama kita? Apa nih pertanyaannya? Ini Kak Yuyun Fatonah ini posisi di mana ini? Di Taiwan kah atau di Hong Kong, Singapura, Indonesia?
Baru daftar. Kalau di Taiwan. iya baru mau daftar Taiwan. Soalnya kalau Taiwan kita tidak bisa memilih non SIPAS. Semua udah ditentukan, jadi kita ambilnya SIPAS. Kalau Dan kita sistem tinggal makan aja. iya, udah tinggal bisa makan doang. Udah ditentukan itu menunya untuk makan siang apa, makan malam apa, sarapan apa, tinggal makan doang, nggak usah mikir. Aduh, mau yang makan apa ya, non-SIPAS mau itu masak yang apa, nggak susah, usah, dia harus ngatur nggak usah sendiri. dipikir itu. Tapi jadi ini ya, web yang di Taiwan itu nggak semua mata kuliah ada tutornya langsung gitu atau gimana? Cuman produk aja, matkul Kak. inti aja teh yang di Tuebin, cuma matkul Oh, inti. enggak. Oh alah, kupikir kalau udah ada misalnya di Cuma mata kontrak kuliah itu. utama doang. Oh alah, ya. Jadi kupikir Enggak, jadi kalau misalnya udah kenapa? ada paketnya 5 mata kuliah, kupikir Mm-mm. 5 mata kuliah itu semua ada webnya. Enggak ada. Jadi cuman karena kita kan sasing ya, jadi cuman apa mata kuliah utama doang. Jadi yang mereka mata kuliah tambahan itu nggak ada webnya. Jadi semua fokusnya ke tuton gitu. Makanya kan Ini aku teman-teman di ngantri sini nggak yang sudah dapet dari tadi. sama nggak bisa ini juga preman ya. Tapi kurang tahu ya semester depan soalnya semuanya itu fokus di bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Ada listening semuanya, kurang tahu juga kalau semester depan itu. Semester depan gitu. Kalau Semester semua depan ada kayaknya tulisnya Inggris mampus. semua ya. Kalau semua ada tulisnya mampus, kita sampai jam berapa belajarnya? Berarti paling Sabtu Minggu ya. 3 hari Sabtu, 3 hari Minggu. Tapi ini ya, untungnya itu ya masih ada untung Kalau lagi. translation Untungnya itu apa? Utama kan. Sasing ini tuh ibaratnya modal kita itu cuma rajin baca, literasi gitu kan ya. Aku tuh ngebayangin yang kayak matematika, terus teknik pangan, yang gitu-gitu kan itu kalau nggak ketemu tutor kan rasanya rumus itu udah abstrak gitu kan ya. Jadi kayak mual-mual dah tuh. Udah mual sendiri, mau bertanya sama siapa juga. Iya bener-bener Rima. Aku kejadian yang di statistik ini, kataku kok bisa gini. Sampai aku tuh buka buku statistikku kuliah di tahun 2002. Make sure mana sih emang ini ada perubahan apa, ini aku bilang gitu kan. Ternyata bener, emang cuma UT doang yang modulnya beda. Ini modulnya di Nah, terus kalau ujian itu gimana, Kak? Enggak. Nah, itu nanti pas ujiannya gimana itu? Ikut yang mana? Ikut modul atau itu tutor? Nah, kalau pas itu yang masih jadi belum misteri. Ya? Kalau kakak-kakak tingkat yang kemarin yang udah melewati itu, rumusnya itu ya sesuai yang di tutor bilang. Enggak sama soalnya kalau ujian itu kan yang bikin soal kan pusat gitu loh, ya kan? Nah iya kan yang pusat. Nah, itu dia. Entahlah ini jawabannya jawabannya juga kan pusat. Nah, itu dia. Makanya nanti share ya, Kak ya. Nah, nanti kalau hasilnya nanti ujian gimana? Oh, ya saya pakai itu rumus tutor, ternyata nilainya segini. Doain ya. Ya yuk. Kak Cinta, kemarin itu semester kemarin statistik itu corona, nilai corona. Nilainya bagus A, dong. tapi nilai corona. Nilainya bagus dong. Nilai corona ya. Nanti kita di semester 4 baru ada statistik. Ini Rahma berarti masih inget rumus interval nggak sih? Jangkauan itu? Ntar aku lihat Kak, mungkin dia buka dulu. Masih ada itu soalnya aku simpen di Word ya. Jadi mudah-mudahan ada. Soalnya aku dapat nilai ke statistik A, tapi nggak percaya sih. Sama nilainya sendiri nggak percaya ya. Oh, kalau Kak Deni itu berarti sudah merasakan ya nilai sebelum dan pada waktu corona. Ya. Nah itu bagi pengalamannya ada gimana ini? Ada bedanya enggak ini? Mending nilai corona. Soalnya gini, kalau misalkan ujian itu ya, ujian yang pertama itu kita tuh dari jam 6. Dari jam 6 tuh
udah harus ada di UPBJJ ya. Udah standby jam 7 kan udah itu sampai jam 5 sore tuh istirahat tuh jam 1 jam lah. Itu Makan benar-benar doang. makan doang, benar-benar dikuras tuh tenaga dan semua. 1 hari berarti ujiannya, Kak. Enggak, maksudnya gini, 1 hari minggu itu. ke-1 sama minggu ke-3 atau minggu ke-2 atau minggu ke-4 gitu. Jadi hari Minggu tuh benar-benar full 1 hari tuh dari jam 6 sampai jam 5 sore. Kan ada itu 1, 1, 2 kan ya. Itu harus full beres sampai jam 5 tuh. Hah? Makanya pada enak ya sekarang nilai corona. Itulah Terus Kak, nilainya gimana itu? makanya Dulu ya Allah, benar-benar Kalau amazing. dulu dapat nilai B itu udah Makanya. bagus banget gitu berarti ya. Iya, Oh, Berarti ada berkah di balik corona. aslinya itu menurut pengalamanku dari dulu itu. Sekarang kan enak, makanya aku bilang sama teman-teman yang enak lah sekarang nilai corona gitu. A, B dulu tuh ya Allah benar-benar dari pagi sampai sore itu. Sampai nggak bisa makan tuh siang. iya Kak, aku juga itu udah ngebayangin kan. Aku 8 SKS, aku lihat jadwalku ujian yang Ujian. semester ini udah ketahuan kalau itu offline. Hari pertama itu 3 mata kuliah 1 kali dalam 1 hari. Hari kedua 5 mata kuliah aku ujian. Jadi aku kebayang dari 1.1 sampai 1.5 kan. Pingsan kali aku di tempat itu. Iya benar Kak Cinta, aku pernah merasakan di titik seperti itu. Berarti full itu yang Itu diceritakan dari benar-benar full pagi sampai jam 5 itu. sore tuh benar-benar dari jam Tapi 6 kalau pagi. offline tuh pilihan ganda bukan sih? Ya Betul, katanya tergantung kadang bahasa Indonesia sama PPKN kalau nggak salah ya dulu. Bahasa Tapi Indonesia kan ya sama ini ya Kak, kalau misalnya statistik pilihan ganda kan tetap kita ngitung kan ya. iya. Cip-cip juga. Mungkin Iya, kalau itu kalau pancingan. nggak corona mungkin esai juga sih pasti Iya. penjelasan esai. Makanya sekarang terus- penting gitu ada nilai corona tuh sangat membantu sekali. Apa namanya? Berarti kalau bahasa Inggris itu kalau ujian offline-nya ada kayak listening terus apa namanya ngomong juga nggak? Enggak, Nggak semua cuma itu ujian. cuman pilihan Pilihan ganda sama ganda. esai doang. Esai. Ini kelas sastra Inggris semua yang hadir nih. Kayaknya Kak Yosi itu deh kayaknya. Nah, Kak Yosi, Sastra ya Inggris Kak Yosi seangkatan sama aku dari dulu, dari pertama tuh seangkatan dia. Temen karib. Kan Kanita nih ada yang bisa jelasin nggak kalau SIPAS nggak ikut web itu sistemnya gimana? Jadi kalau kemarin itu udah ngomong sama Ibu Eti, sebenarnya harus privat ya ini ngomongnya. Tapi biar semua tahu di sini. Kalau untuk SIPAS itu kalau kayak kita, kalau misalkan mau ikut web ya silahkan, nggak mau ikut web itu dari kita juga sendiri. Jadi kan nilai web itu cuma nilai pendukung dari nilai UAS sama TUTON. Yang diwajibkan itu TUTON atau TMK. Untuk nilai web tergantung kitanya. Mau ikut silahkan, nggak mau ya nggak masalah juga. Cuman ya kasihan dinilainya. Karena lebih banyak yang suka web berhubungan berinteraksi langsung sama tutornya. Jadi Sama tergantung tutor. tutor, sorry. Jadi tergantung Soalnya kan kita ikut nggak ikut web, itu kan kita udah masuk bayarnya ya, udah satu paket gitu kan. Iya. Jadi kan sayang juga gitu loh maksudnya. Eman cenah. Eman. Jadi kalau bisa mendengarkan ya udah listening. Kalau habis listening nanti disuruh suruh merangkum ya udah merangkum aja. Suruh jawab. Jadi cuma salah satu sih nilai yang diambil. Nilai tertinggi aja yang diambil sebenarnya. Jadi kalau mau ikut silahkan, nggak mau ikut Mbak Nita, soalnya aku aja. sendiri Yang penting absen udah. kurang percaya diri. Kadang nggak percaya diri juga sama nilai tuton sih, jadinya ya galau. Ya kan, ya bisa sedikit-sedikit membantu. Gitu. Benar Hikmah. Pengen nanya, berarti kalau misalkan yang diwajibkan itu tuton sama TMK, web itu kan istilahnya nggak diwajibkan kan ya?
kalau misalkan ambil TMK doang itu kayak mana? Maksudnya bisa nggak gitu? Ambil TMK doang, nggak ambil TUEB, nggak ambil Tuton. Ambil TMK doang bisa. Jadi tapi sudah apa ya? Ter apa namanya? Udah tersaring, Jadi terjaring mungkin kuat kan. nilai TMK sendiri kan yang paling rendah kan ya, di bawah Tuton. Kalau Tuton sendiri kan 50%, sedangkan TMK 30%. Nah, kalau nilai dari TMA kurang itu kan bisa dapat dari TUEB gitu loh. Backingannya lebih ada. Kalau Tuton kan genep gitu, 50%. Jadi Presentasinya lebih gede. Tuton sekarang 50% ya? Iya, Enggak, 40. 40. 40. Bro. Jadi kalau misalkan nggak mau ikut TUEB, Mbak Lina usahakan nilai UAS-nya ditingkatkan. Pokoknya benar-benar UAS-nya, maksimalkan nilai UAS-nya kalau memang nggak mau ikut TUEB. iya, segitiga. Kalau misalkan nggak ikut Nah, TUEB, kita mending calling-calling Mbak aja. Lina, ikut Tuton aja. Di Tuton kan bisa Aduh, keluar kalau nilai, Tuton kalau tuh TMK lari itu nggak keluar. estafet kan. Kenapa? Aku nggak mau lari estafet, Mbak Hikmah. Mau Iya, santai-santai. kayaknya ekstrim TMK deh. gitu kan. Tuton itu Udah- ekstrim banget. Udah cewek. Bukan kayak gitu. Kemarin nggak terhandle karena ada TUEB. TUEB itu Iya. kan, kalau misalkan nggak ada TUEB, kita terhandle kok di Tuton. Ya udah, Mungkin Mbak Hikmah teman-teman, nggak usah ikut TUEB. teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, di sini jadi Sasing 15 itu yang ikut TUEB dan Tuton itu emang banyak apa ya, banyak sharing-sharing kan gitu di grup. Karena positifnya kan kalau kita ikut TUEB kan ada tutor gitu kan, jadinya apa yang tidak kita mengerti kita bisa tanya gitu. Jadinya ada interaksi kan, apa namanya, pelajaran itu kita jadi lebih paham gitu kan. Cuma negatifnya kita harus ngerjakan tugas di Tuton tapi kita juga harus ngejar apa tugas di TUEB, jadinya bareng, jadi banyak bentroknya itu di situ, banyak yang mengeluhnya di situ. Dan banyak di antara kita kayaknya juga udah mulai putus asa, aduh ini harus Banyak yang ikut nge- salah satu yang gitu. putus asa Soalnya tuh. kalau ingat pas ngerjain tugas bareng-bareng gitu. Galaunya TMK tuh Mbak. Apa sih, kita tuh nggak dapat nilai loh. Nggak tahu nilainya berapa. Tahu ya Saya nilainya juga. berapa, Jadi, bener nggak cuman- ya? Cuman tutor sama Tuhan yang tahu nilainya. Misteri gitu loh nilainya itu, kayak tahu-tahu pas udah ada nilai akhir ya. Tahunya itu gitu, tapi nilai TMK kita nggak tahu berapa gitu kan. Kayak masang togel. Seri gitu ya. Iya ya, kalau Tuton kan kita bisa itu terus apa namanya pantau gitu. Oh, dapat telur rebus gitu kan. Dapat berapa? Tapi tutor semester ini benar-benar overaktif ya, dikit-dikit chat, ingetin tugasnya udah sampai di mana. Nggak kayak tutor kemarin. Tutor kemarin mah santai, kerjain enggak. oh iya kayak di teror gitu ya. Kata siapa? Kata siapa tutor yang kemarin yang 2 sama yang sekarang itu sama loh bro. Gimana sih? Itu lebih over yang sekarang loh. Kan Udah hari karakteristik. ketiga, udah hari kedua. Iya, karakteristik. Soalnya kan kita udah semester 2, kan semester pertama dulu kan juga banyak itu kan yang bilang kan kalau semester pertama itu banyak apa dikasih kelonggaran karena kita kan juga masih adaptasi gitu kan. Nah, sekarang kan semester 2 jadi sedikit agak di itu. Nanti semester 3 malah semakin. Jadi siapkan. Mbak Nita bukannya TUEB presentasi paling tinggi. Yang paling tinggi itu Tuton, Mbak. Ini aku Tuton Mbak ya, jadi tugas Tuton, diskusi Tuton Karena itu ini tidak fokus bisa ke di TUEB. skip. TUEB itu cuma Nilai. 30%. Tuton 40%. Terus selebihnya 30. 40 ya? Apa sih kalau UAS itu? Nilainya berapa persen ya? Nggak tahu. Intinya yang paling tinggi itu Nggak tahu sih Tuton. nomornya. Pokoknya taunya nanti di. Tapi kalau ini Tutonnya Tuton itu jeblok, tuatnya tinggi bisa di itu. Tuton itu dipakai kalau UAS-nya itu dapat at least 60% ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah 60%.
Pokoknya ada, iya deh, ada gitu. Kalau nggak Iya. sampai 60 juga tuton nggak ada guna. Nggak Gitu. Jadi tetap dipakai. UASnya harus bagus. Nggak dipakai. Tapi setidaknya Tuton ini Pokoknya kalau loh, teman-teman tuton itu merasa percaya diri bahwa UAS akan ya kalau teman-teman merasa Tuton itu percaya diri jadi aku kayak- UAS bakal dapat bagus, nggak usah ikut tuton, Ikut ujian nggak usah aja ikut langsung. TMK. Iya, nggak usah ikut TUEP, ikut ujian aja. Kalau udah merasa percaya diri gue bisa, ya udah nggak usah ujian doang, ujian hidup. Mungkin kalau yang tipe belajarnya tertib, terus modul itu dimakan habis, itu mungkin bisa ya, karena semua jawaban kan ada di modul. Nah, tapi kalau yang sistem SKS lah, terus kalau ujian doang belajarnya, nah kalau ikut tuton kita dipaksa belajar gitu Aduh, kan. Siapa sih? Aku banget itu Mbak. Aduh, gimana ya? harus sesuai, ada sumber referensinya kalau tuton tuh. Iya, tuton semua harus ada sumber referensi. Iya. Kalau enggak nilainya Hai, jadi maaf anjlok. baru gabung. Hai. Nilainya jadi Hai. anjlok. Lihat jawaban diskusi di tuton itu merasa Tapi nongol akhirnya Mbak Pika, doronyai. Mbak Pika, Iya, penasaran aku. Aku rencana mau nggak ikut web, jadi aku mau ikut banget, mau denger banget dari teman-teman semuanya gitu. Jadi pemikiran aku selama ini tuh web itu adalah persenannya lebih tinggi. enggak loh. Tuton adalah yang lebih tinggi. Oh, makanya Boleh kok ada diulangin gitu. nggak? Maksudnya boleh diulangin nggak teman-teman semua untuk Ya persenannya nanti lihat masing-masing? rekamannya ya. Nanti lihat rekaman. Anjay. Manita, Oh, gitu. follow me. Baiklah, Lembur maaf ya terus. lagi topik. Lembur terus. Iya, Ini lembur. Kak Gilang remuk pegang. badan. Kak Gilang denger nggak Kak Gilang? Gimana nih perkembangan di Korea? Berbagi cerita dong, sedikit pengalaman dari Korea. Pengalaman apaan dulu? Pengalaman apaan? Pengalaman Korea. masalah ujiannya itu. Pengalaman ke Oh. menara Pak ini tower itu tower Namsan Tower. Namsan Tower Konser ini BTS dong. ke Amerika say. Sekarang BTS di Amerika. Di Korea. Itu kan ada yang opa dari Korea, opa Gilang. Army itu tahu jadwalnya. Kalau dipanggil nggak muncul itu opanya. Opa. Opanya takut Jadi Mbak Tika diretong. ikut web atau enggak nih nanti? Mbak Tika ikut web atau enggak nih nanti? Oh ikut. Mbak Ikut. Asal Cuman kalau hari Minggu libur ya libur gitu. aku Kalau kayaknya ikut libur. asalkan Katanya bukan mau- Mr. Rom ya ininya, tutornya nanti. Kayaknya ganti deh. Jangan disebut. Ada Ini tuh masalahnya ya, semester 3 depan itu ada translation ya. Jadi galau juga kalau nggak ikut web. Iya makanya itu masih Astaga, udah sih Ya, ikut tuton ikut. aja, nggak usah ikut web. cuman nggak ketat yang semester pertama. Maksudnya kalau kita penat butuh libur ya udah libur, nggak usah ikut web. Gitu. Nggak usah terlalu Nggak kejar usah. kehadiran 5 Nggak terlalu ketat. Iya kejar harus 8 kali nggak perlu. kehadiran. Nggak usah No. kejar sekarang. Jadi sebisanya kita ikut aja. Iya, semaunya. Yang penting pokoknya ikut aja. Yang penting dapat penjelasannya. Masalah apa? Saya prinsipnya begitu sekarang. Kalau ikut tetap ikut sih kayaknya. Cuman kalau emang hari itu bisa ya oke, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak absen sampai 5 kali juga nggak apa-apa, yang penting. Kita dengerin sambil tiduran juga boleh banget. Jalan semua gitu. Soalnya saya manusia ya. Mbak Pika Boleh sinyalnya. banget. Saya manusia ya. Lelah Cinta juga kemarin butuh translasinya hiburan. kayak Jadinya gimana, tolong hari Minggu, bro. Oh iya. Tapi Tidak teman-teman sesusah yang bisa nggak dibayang. sih maksudnya Ini Mbak Pika sinyalnya nih. Translasinya kemarin kayak gimana, Kak?
Oh iya, iya. Tidak sesusah yang dibayangkan. Oh, nggak sesuai. Jadi kalau memang karena kan ya kita nyemplung di sastra Inggris, judulnya aja kan udah sastra Inggris gitu kan. Kalau di luar sana itu kan dibagi ada yang linguistik, ada yang penerjemahan. Kebetulan kita memang ambil yang penerjemahan. Nah, ya udahlah, udah jadi makanan kita hari-hari, baca dan baca gitu kan. Itu literasi itu emang modal anak-anak sastra. Nah, kalau udah familiar sama bahasa Inggris, biasanya kan kita tuh otomatis ya, kita tuh baca misalnya teks apa gitu, dongeng atau apa, ada kata-kata yang ke-skip kita nggak tahu artinya, tapi karena kita udah sering akrab lah dengan kalimat-kalimat dalam struktur English, terus dalam grammar English, otomatis tuh kayak kita tuh bisa ngarang gitu, kita bisa predik itu apa ya arti si kata ini nih gitu. Nah, yang bikin translation ini agak susah karena kita itu harus paham juga culture-nya orang. Jadi gini, misalnya bahasa sumber ke bahasa asing. Bahasa sumbernya Indonesia, bahasa asingnya Inggris misalnya gitu ya. Di Indonesia, kalau kita nolak, kamu mau nggak nih makan lagi? Oh, terima kasih. Itu artinya nolak kan? Tapi kalau di bule, terima kasih. Dibawain lagi kita satu piring. Nah, yang gitu-gitu tuh, culture itu tuh juga dipikirin konteksnya. Terus kayak kalau dari asing ke Indonesia, misalnya yang sering kita lupa itu konteks, misalnya air kiriman di bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya ini kita lagi ngomongin banjir kiriman. Jadi air kiriman itu kalau ditranslate ke Indonesia sebenarnya banjir kiriman. Atau kalau lagi ngomongin misalnya jemaah haji, kalau di bahasa Inggris kan pilgrims. Pilgrims itu kan artinya peziarah, orang yang ziarah kubur. Tapi karena kita konteksnya adalah umroh atau haji, ya otomatis kita nggak bisa tulis itu peziarah, kita akan tulis itu jamaah haji, gitu-gitu aja sih, nggak susah. Nggak susahnya ini kok kayaknya meragukan. Nggak susah tapi maaf. ribet ya. Berarti ini kalau translation itu ngartikannya itu kontekstual sama tekstual begitu Kak Cinta? Betul. Jadi nanti kita, nah ini aku saran ya, kalau nanti, sipas itu udah diatur, aku lupa. Bagusnya kalau nanti translation udah masuk di mata kuliahnya, jadi paralel sama ngambil mata kuliah cross cultural understanding. Itu semester depan itu Kak. Ada ya. Nah, betul. Nah, itu memang udah mungkin mereka juga udah pikir itu tuh harus bersanding dua mata kuliah itu, karena di cross cultural understanding ini kita diajarin, kita belajar tentang budaya-budaya asing. Jadi kita udah mulai kalau di Jepang tuh begini, kalau di Inggris tuh begini, kok orang Eropa tuh nggak suka ini, gitu-gitu. Jadi nanti konteksnya ketika kita menerjemahkan itu kita bisa tahu. Misalnya, oh ini ngomong sama bapak di Amerika, kadang orang-orang tuh nggak manggil daddy atau father atau apa, mereka sebut nama gitu kan, kalau bapak tuh. Cuma kalau kita translate ke Indonesia harus kita tambahin bapak gitu. Bapak. Mau nanya, ada crossing itu nggak sih antara British sama Iya, Amerika? wah ini Ada harus tabrak-tabrakan nggak sih itu? Kalau ini aksen ya, berarti British sama Amerika. Itu enggak. Cuma nanti kalau ke budayanya jelas. Kalau kita belajar translate kan bukan intinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau Amerika, dari bahasa Amerika Inggris kita ke Indonesia, enggak gitu. Jadi ada konteks di balik kalimat-kalimat itu. Ini ngomongin apa ya? Oh, banjir kiriman. Tapi ditulisnya
air kiriman gitu. Nggak bisa kita tulis air kiriman. Nanti pada bingung orang Indonesia, apaan sih nih air kiriman dari Bogor sudah masuk ke Jakarta, apa ini air kiriman gitu kan, bingung. Pokoknya lucu deh, lucu kalau udah masuk ke translate lucu-lucu gitu. Jadi Hingga kayak kita yang nemuin dosen yang pembawaannya enak aja kali ya. tapi lucu. Jadi kalau nih ya, mungkin kalau ada dosen itu lebih seru lagi. Ini kita baca teksnya aja kayak orang Surabaya. Kalau ketemu kan, jancuk gue gitu-gitu tuh ya. Nah itu tuh sebenarnya kan malah akrab gitu loh. Tapi kalau yang tapi kalau yang BTW nggak Mbak yang ngomong ini yang mana ya? Mbak apa ya? Mbak Cinta. Maaf Kak, Oh, Cynthia. aku boleh tanya nggak? Ya, kenapa? Boleh. Ini sistem belajarnya kayak gimana ya? Kan aku belum tahu nih sistem belajarnya gimana. Terus per minggunya itu apa udah dikasih jadwal? Misalnya hari Senin ini jadwalnya apa gitu. Terus pelajarannya apa? Soalnya kan aku di sini juga kerja juga gitu. Jadi pengen tahu sistem belajarnya kayak gimana. Posisinya di Terima kasih. mana, Kak? Aku di Taiwan. Di Itu Taiwan. suara Mbak Aku kan Melinda jaga deh. ya di sini. Iya, keren Mbak Bukan. Melinda. Kalian Mbak tertipu. Yuyun. Terima kasih. Itu Mbak Jadi Yuyun kalau loh. untuk sistem belajarnya sendiri itu kita bebas sih Kak, tergantung waktunya kita aja. Untuk tuton sendiri itu kita ada 8 sesi. Tiap satu sesi itu ada 2 minggu. Ada 2 minggu waktunya. Jadi dalam satu sesi itu ada sesi 1, terus di sesi kedua diskusi. Di sesi 1 itu ada diskusi sama tes formatif. Itu aja yang kita kerjain selama 2 minggu. Selama berapa SKS yang diambil? Mata kuliah yang diambil biasanya semester 1 itu 5 ya kemarin, Ceh. Kalau semester ya? ini yang semester pertama itu 6. Jadi Yang kalau tuton itu Kemarin begini. semester 6. Nah, jadi kalau satu minggu kalau tuton itu kan ada berapa mata kuliah itu ya. Satu mata kuliah itu kan terdiri dari 8 sesi. Nah, satu sesinya itu setiap minggu ganti. Jadi minggu pertama sesi 1, lalu minggu kedua sesi 2 gitu kan. Tapi satu sesi ini kita punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Sedangkan kalau TUAP sendiri itu kan ada tutornya dan itu jadwalnya setiap minggu. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu juga sama 8 sesi, jadi 8 minggu. 8 minggu tiap pertemuan. Jadi kuliahnya nggak 6 bulan sih, kayak kampus-kampus biasa kita cuma 4 bulan. 4 bulan ya. Kuliahnya cuma 4 bulan. Masa tenggangnya yang lama, masa tenggang yang lama banget. 2 bulan nggak 4 bulan, jangan ditambah-tambahin. 2 bulan. Berapa bulan? Nah, Iya. ujian nggak kamu hitung ya? Oh, kamu 3 nggak ikut bulan, ujian. 2 bulan setengah say, 2 bulan setengah. Nah, jangan dibuat 4 Terus- bulan. Oh, berarti 2 kita bulan liburnya setengah. yang Iya lama. kan? Terus Iya, kan liburnya 2 kuliah, bulan setengah. ujian, terus nunggu nilai. Kan lama. Ya, Nunggu nilai juga keluar lama. liburnya itu 2 bulan setengah. Ya, liburnya 2 yang bulan lama. setengah. Biasanya kan Jadi, orang perkuliahannya yang lama. Ini ya, kita ini mah nunggunya liburnya yang lama. Itu kelebihannya UT. Jadi nggak nyesel nih masuk Nanti. UT. Iya. Aduh, ya Allah. Tapi kalau pas sudah mulai tuton kan otak tuh meledak-meledak, say. Iya, Langsung. nggak seimbangnya di situ. Iya. Aku ini pengalaman ya, yang semester pertama kemarin ya, ini pengalamanku. Kan saking niatnya ya udah saking niatnya menggebu-gebu itu sekolah, jadi bener-bener pada waktu perkuliahan itu aku bener-bener yang niat 100% banget membaca kayak misalnya besok ini mau TUAP itu, jadi malamnya itu bener-bener PPT-nya itu aku pelajari semua gitu. Tuton juga bener-bener itu modul itu aku baca. Nah, setelah itu kan kita istirahat ya nunggu ujian. Nah, pas ujian itu otak itu udah lelah. Jadi pada waktu ujian itu sama sekali nggak kuat itu buka modul. Jadi nggak belajar. Ujian itu sama sekali jadinya nggak belajar. Karena terlalu diforsir di depan. Otaknya jadi pada waktu itu udah nggak Maba, sampai. Biasa maba kayak gitu Mbak Pika. Ya, biasa ya.
Pada waktu ujiannya malah nggak belajar. Pada Harus minum waktu vitamin biar konsisten. Tenaga. iya, makanya semester ini nggak pernah belajar, setiap hari udah. Oh ya Kak, kalau untuk misalnya mau ujian nih, persiapannya itu apa aja? Apa yang udah dipelajarin kemarin? Kan suka ada kisi-kisinya kan. Terus kan di sini aku juga kan nggak boleh keluar, nggak boleh libur gitu ya. Otomatis kan aku di rumah terus. Terus nanti kalau ada, ini aku pertanyaannya banyak banget ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus itu. Catat Mbak Hikmah. Iya. Iya, soalnya kan aku di sini tuh kerjanya jaga nenek kan 24 jam gitu. Terus libur juga nggak boleh selama di sini 2 tahun. Lalu kan nanti jika ada ujian gitu, diharuskan ke tempat atau online aja. Karena aku aja besok mau ada wisuda tanggal 19 workshop, nggak tahu diizinin atau enggaknya gitu nanti di Taipei gitu. Jadi pengen tahu aja dari kakak-kakak yang senior itu kayak gimana gitu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau Jadi, kita itu gimana? jadi untuk sekarang itu kan masih corona. Jadi semua sistemnya itu online. Kalau misalkan nanti udah nggak corona, kita pergi ke Taipei atau Tainan tempat ujian. Nah, sebelum pergi itu kita dapat surat tuh, kalau misal surat ke ininya majikannya. Jadi tinggal dikasih lihat itunya majikannya aja suratnya kayak gitu. Jadi kita dibantu sama itu juga Pokjar sana juga. Jadi nggak usah khawatir untuk sekarang mas, semua sistemnya online. Dilihat ke depannya kayak gimana, kalau misalkan udah stabil baru kita ke lokasi. Nah, kok Oke, malahan jika aku juga misalnya nanyanya pas hari itu ya. Gimana? Oke, misalnya nanyanya pas hari H itu gitu ujian, nggak bisa gitu ke tempat Berarti nggak dapat pendidikannya, nilai. nggak boleh Berarti gitu. iya, berarti Oh my nilainya God. perlu rebus. Enggak loh. Kalau yang Kalau misalkan offline enggak kan kalau ikut misal ujian susulan. enggak Oh ada my ini God. loh. Pas waktu sosialisasi kalian denger nggak sih waktu itu kan Ada sempat ada yang toleransi nanya. biasanya tuh. Ada toleransi biasa. Iya. Kan bisa online juga loh. Kalau misalkan kan ujiannya offline, tapi Intinya aduh, mah ini sinyal aku gini, nggak sih? intinya ya ujian itu yang harus dipersiapkan itu waktu, mau itu online, mau itu langsung offline, waktu. Karena kalau nggak ada waktu, nggak bakal bisa ujian, gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman sibuk ya harus emang luang waktu, nggak bakal bisa ujian. Jadi persiapan satu-satunya emang waktu. Harus minta izin, harus apa, harus ada yang dikorbankan biar menghasilkan Hasil yang maksimal. Jadi kalau pengen sesuatu ya harus berkorban juga gitu. Jadi nggak bisa yang kita ngikutin jadwal kerja kita terus menerus. Sedangkan di sisi lain kita pengen sesuatu yang lebih juga. Jadi harus memang ada yang dikorbankan gitu. Tadi yang bertanya Mbak itu yang apa yang harus dipersiapkan, ya harus dipersiapkan itu yang pertama mental, waktu. Ya sama ya belajar dikit, kalau nggak bisa belajar Bukan dikit lagi belajar. ya nggak apa-apa. Ini mah ajaran sesat, belajar dikit nggak usah sekali. Karena aku di sini Kak, aku di sini kan perjanjian di kontraknya itu nggak boleh libur sampai finish kontrak gitu loh. Jadi keluar aja paling cuma belanja doang, nggak boleh udah digaris bawahi gitu. Tapi di sini kerjanya ya disyukuri aja sih kerja begini gitu. Cuman aku juga kan ikutan workshop online, bisanya itu online semuanya. Jadi nggak bisa offline gitu. Karena kan kemarin juga udah minta surat. Cuman belum ada aku kasih dulu ke majikan aku gitu. Belum aku fotokopi juga dari BJI semalam gitu. Baru aku mintain. Gitu perjanjiannya. Bukannya aku nggak mau berkorban. Aku aja sekarang udah berkorban gitu ikut workshop online. Kalau dalam masa sekarang sih kayaknya match sama waktu kamu, karena kan corona. Iya. Jadi beruntungnya di situ. Jadi berdoa aja mudah-mudahan coronanya belum selesai. Ya, maksudnya efek coronanya. Aku berdoa Coronanya maksudku ya.
Bukan coronanya, maksudku efek coronanya masih berjalan. Oh iya. Efek coronanya masih berjalan. Bukan coronanya. Mudah-mudahan sih corona cepat hilang ya, biar bisa jalan-jalan tuh. Kalau efeknya masih ada sih belum bisa mudik, Bu. Belum bisa cuti. Ini kok aku mau nanya ya. Kita kan ujian ada surat pengantar ya dari pihak UT lah. Nah, misal tetap majikan nggak boleh gitu. Kalau aku sih pasti boleh, tapi semisal nggak boleh gitu. Ini Mau kata diapain? Mbak Lina Nah, ini. kayak gini. Kata Mbak Lina ini. Kayak Udah gini, di-share kalau di misalkan chat ini. kayak gitu benar-benar nggak boleh. Sebelum ujian, jangan dadakan. Kata Mbak Lina sosialisasi kemarin ya kayak gitu. Jangan dadakan. Jadi misalkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian itu udah harus pemberitahuan ke pusat. Kalau kita misalkan nggak bisa ikut ujian offline. Jadi nanti mungkin dialihkan untuk online, tapi nggak boleh semua seperti itu. Ikut online aja kalau begitu. Kalau menurut Nggak boleh pengalaman, bisa online. kalau menurut pengalaman sih ya, emang itu kan ganti ada ujian susulan. Jadi ada nanti ada ujian susulan, tapi dikhususkan untuk yang tidak bisa benar-benar misalkan kayak sakit, yang kedua kayak nggak boleh sama majikannya, itu ada ujian susulan juga. Itu terkecuali ada surat dari majikannya juga, ada ujian susulannya. Tapi itu susulan. Jadi untuk Tapi ujian susulannya offline atau online? Online. Kan sekarang online semua, nggak offline. Makanya sekarang kan enak ya. Tuh kan, balik lagi ke enak. Aku juga Bener ya, Dan yakin banget posisi belum merasakan gimana ujian offline. Iya, belum. Bener nggak? Jangan sampai, Mbak. Bener nggak? Kita dari tadi kan bener-bener Aku sih ngarepinnya sampai semester 6 lah, nggak apa-apa lah ujian online aja sebetulnya. Ya, pas nemu-nemu karil gitu ya. Buat ujian gitu. Tapi pas mau selesai, mudah-mudahan ini normal gitu. Iya. Ya ampun, Kalau- egois banget doanya. Kalau normal kan ada Iya. kita ada pertemuan ya, berapa kali gitu dalam semester tuh ketemuan sama dosennya. Perasaan kayak gitu loh. Waktu TTM itu ya. iya ya, TTM itu. Wow, kalau TTM itu nggak ikut aku kayaknya. Kalau TTM itu tiap minggu apa ya, Kak ya? Kalau TTM kan tergantung kita Bulan ngambilnya 2 kali. sama dosennya. Tergantung kita sama dosennya juga. Kita gimana maunya, misalkan minggu ke-1 atau kedua, atau minggu ke-1 atau ketiga, minggu kedua atau keempat, gantung dosennya kan. Kita itunya sama dosen pembimbingnya. Dalam satu semester tuh dua kali nih. Enggak tiap minggu. Oh, berarti kan? 1 bulan 2 kali gitu loh. Iya, 1 bulan biasanya 2 Soalnya kali, kalau setiap paling minggu minggu. keluar itu Iya, minggu pertama, ketiga, tidak atau mungkin kedua, itu saya. Kalau tiap minggu ya gaji sebulan tuh, Vika. Gaji sebulan itu Kita belum ada. Dipikirkan nanti kalau sudah itu ya. berarti ongkos. Bentar, aku ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya ikut web, Ganjil ikut genap. misalnya nih kita ikut tutor kan wajib tuh. Jadi kalau web sama tutor berarti kita nggak bakal ngambil TMK. Tapi kalau Aduh, tutor saya sama tidak TMK bisa nggak ambil tutor kayak gitu. sanggup. Kayak gitu kira-kira. Kok muter-muter? Enggak, Meskipun kalau saya misalkan tidak ambil potong gaji, TMK, tapi nggak usah ambil tuton. Kalau ambil tuton, nggak usah ambil TMK. saya tidak sanggup gitu. kalau setiap minggu. Tinggal boleh nggak? Kalau misalkan Nggak gini, bisa. kalau TMK tuh kalau nggak ikutan tuton. Kalau di sini ya, kalau nggak ikutan tuton baru ikutan TMK. Iya. Enak ikut TMK. Itu tinggal pilih aja salah satu. Tapi kalau Enak TMK, ikut TMK. web itu salah satu pendukung. Enak gitu. TMK. Enak TMK ya. Enak ikut TMK, Mbak. Semua Tahu ikut nggak, sampai TMK. sekarang aku nggak bisa bedain tutor sama web. Jadi kadang-kadang kebalik, web itu yang ada tutornya langsung kayak tiap minggu itu kan. Yang tiap minggu itu ya. Ya, tutor itu yang e-learning kan. Iya. Iya. Oh ya, itu. Kenapa? Oke, agak deh. Asli. Ya, benar-benar. Nggak apa-apa, kali aja ada yang masih bingung kayak aku. Ini Kak Gilang, gimana sistemnya di sana bagi pengalaman, Kak? Nggak ada suara dari tadi.
Tidur dia. Iya, kayaknya dia kayak tuweb ini, nyalain itu, masuk aja terus ditinggal tidur ya. Ih, padahal lumayan banyak loh yang hadir. Halo, kenapa? ada. Maaf. Terus bangun lagi. Bagi pengalaman. Belum dandan buket malu. Aduh, Apa? bahasanya nggak kuat. Opa. Apa? Bagi pengalaman Kak di sana. Kita cuma Pak, salam sama Jang Nara. Itu bilang Nara. Lagi tidur. Iya teh, gimana teh? Itu Kak bagi pengalaman. Kak Gilang mah dimut mulu. Gimana pengalamannya di sana? Pengalamannya kali puasa 3 kali. Apa? Tadi tonjok. Oh baik, kita senapis. Aduh, ya. Mana tadi Kak Erni? Teman-teman aku izin mendengarkan aja ya. Udah mau masuk lagi ke dalam. Saya juga ya izin mendengarkan aja. Bye-bye. Nyebelin nih sumpah. Aku bener dia clubbing kali malam ini. Iya, udah ngomong. Buket, jangan diumumin buket, Pak Mali. Oh iya, sorry. Mbak Erna gimana? Ada kesulitan nggak selama web bareng Sasing Taiwan? Monggo keluar unek-uneknya. Apa aku ya? Iya. Ya. Erna ya? Iya, Kak Ernawati. Erni ada nggak Erni? Iya dari itu Sasing Hongkong kok Kayaknya di belum Mumbai. masuk. Enggak aku. Mbak Erni Jamal ada nggak? Erni ada nggak? Mbak Erni Jamal hadir nggak? Erni Jamal Mau apa nggak lu? hadir, takutnya Mau dia apa lu? duduk sama kita. Fans loh sama Erni. Oh, Tapi kayaknya ada gitu. Erni Seru belum kalau Mbak Erni Jamal hadir. Iya loh. nggak mungkin Mbak mau Erni Mbak nggak Erni Jamal masuk, hadir. soalnya masih kerja kayaknya. Iya, Jadi yang di Mbak Hongkong Tika aku bersemangat sendiri itu. Ta Ernawati. Banita nggak dingin, Banita. Ya, Ini di tempatku Nggak dingin. panas. Di tempatku dalam mesin panas. Nanti di luar baru pakai jaket. Kirain panas dalam. Monggo Mbak Erna bagi pengalaman di Hong Kong. sama aja sih kayaknya. Sama Aku fans deh sama Mbak Erna. Mbak, Mana? aku padamu. Saya mau padamu tapi itu. Aku open kan jarang ini ya aktif tuh web, jadi nggak terlalu ini. Mbak ambil tuton atau TMK? Mbak Erna. Nggak, aku tuton. Oh, tuton. Tuton tuh web, oke. Kalau tadi aku dengernya yang TMK, bahas TMK. Kalau menurut saya sih ya, kalau mau masuk sini mending ambilnya itu tuton. Pokoknya nggak usah bahas TMK gitu loh. Soalnya kan dari nilainya aja TMK itu cuma dapat 30%, sedangkan tuton itu 40% ya? Apa 40%. Dibanding itu kan berbanding jauh banget ketimbang kalau kita ngambil TMK. Itu tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh belajar tapi remedial kayak gitu, tapi nilainya tuh di bawah gitu. Ya gitu juga Mbak Erna. Kan aku ambil TMK ya. Aku juga. Apa sih? Ayo. Meskipun nilai TMK itu abstrak, jadi kita ngerjain tapi abstrak, tapi ya kita itu sebisa mungkin ngerjainnya itu maksimal di TMK itu. Nah, kan ada juga tuh web. Di web juga ngerjain soalnya itu maksimal. Nah, pas ujian juga maksimal. Nah, hasilnya nilai akhir itu juga nggak bakal mengkhianati ini kan usaha kita gitu di awal. Iya Aku memang. ngerasain sih, dan nilai aku nggak drop gitu meskipun ambil Masalah TMK. nilai tuh perbandingannya tipis loh, 10%. Iya, tapi kan Dan lumayan. aku nggak ngerasa drop nilai TMK aku itu. Kayaknya ambil TMK itu worth it aja kalau kitanya bisa. Kalau kitanya mau apa sih usaha gitu kan, maksimal di situ di nilai TMK sama web dan Iya ujian memang juga cuman gitu. usahanya 30%. Bukan Nilainya. usahanya, maksudnya itu Kan apa itu presentasi maksimal kan, nilainya. itu maksimalnya.
Ujian berapa persen? Ujian berapa persen, Mbak? 60, 70, sekitar segitulah. 60 Nah, aman deh. 60 60 ujian itu udah 60%. Iya, Serius, ujian kalau yang 60%. ikut tuton 60% untuk nilai ujian. Kalau ikut TMK itu 70% nilai ujian. Bukan gitu Mbak Nita. Jadi selama kita ujian dapat 60% itu udah aman. Nilai tuton pun atau tuweb pun bisa nggak Bukannya- kepake. Karena Bukan kita udah kontribusi dapat. nilai. Iya. Nun, Aku pikir kontribusi nilai loh. itu Mbak Nita. Kayak Aku ngomong 70 ditambah 30 gitu, jadi 100% kan gitu. Jadi enggak, kontribusinya maksudnya apa? nilai itu loh Mbak Lina. Nilai maksudku. Nilai, iya nilai Jadi yang di ujian. Taiwan banyak yang ikut TMK ya. 3 orang. Cuman 3 ekor. Enggak ya. Jadi kalau ujian 60%, webnya 20%, sama tuton 20% kayak gitu. Iya gitu kan. Nggak gitu kontribusi hitungannya. nilai. Hitungannya nggak Tapi kayak nilai gitu. aman itu 60. Kalau ujian dapat 60, nah nilai tuton sama itu tuh bisa nggak kepake gitu. Karena nilai itu tambahan ya. Yang tuton sama tuweb kan cuma tambahan doang kan ya? Wah, kok Enggak. gitu sih? Iya. Enggak, Jadi- kalau misalkan Jadi kalau nilai kita ujian- nggak ikut web, jadi kalau kita nggak ikut web, nilai ujian sama nilai tuton doang kayak gitu. Iya, nilai ujian Enggak, sama jadi- nilai tuton doang. Maksudnya Mbak Yayah itu kalau misalnya ujian kita nih kan minimalnya kan Nilainya, dapat 70%. Nah, kalau misalnya nilai ujian kita misalnya dapat 50 nih, 50. Itu nanti nilai tuweb sama nilai tuton tuh nggak bisa berkaitan, Mbak. Jadi sebenarnya UAS itu kayak semacam penentu kita loh gitu. Kalau misalnya nilai UAS kita di bawah 70, itu nilai UAS, nilai tuton atau nilai tuweb tuh nggak bisa masuk gitu, nggak bisa Tetep ikut aja, berpartisipasi. Iya. Oh, Jadi itu makanya itu penting banget nilai UAS tuh. Jadi kalau misalnya UAS kita di atas 70, itu nanti nilai tuweb sama nilai tuton bisa diikut sertakan gitu. Tapi kalau misalnya nilai ujiannya di bawah 70, nilai tuweb sama nilai UAS, nilai tuweb sama nilai tuton tuh percuma gitu karena dia nggak bisa ikut gitu. Syaratnya kan mesti punya nilai UAS yang di atas Itu 70. kayaknya minimal itu 40% nih, bukan 60 sampai 70 tapi 40%. kata Itu siapa? ketinggian itu. Bukannya 30 minimal Kan tadi nilai UAS kontribusi itu. nilainya Makanya 70. bisa nilai kontribusinya itu. Jadi misalkan kita nih dapat 40 ya. Dapat 40 tuh kan nilai kurang tuh. Tapi dari nilai tuton tuh bisa membantu kalau kita di ambang batas gitu. Tapi kalau misalkan kita minus dari 40%, berarti nilai tuweb sama tuton itu nggak kepake. Iya. Iya, aku juga itu lupa ingat sih berapa minimalnya. Berapa Tapi persen kalau aku nggak salah itu 60% deh, 60%. Kak Cinta Jadi biasanya nih yang hafal minimalnya nilainya itu dari 10 soal itu kita bener 6 gitu. Kan satu soal aja itu waktu UAS tuh kan beranak pinak kan. Nah, itu minimalnya itu kita bener ngerjain 3 soal aja atau 4 soal gitu. Baru bisa masuk, bisa kontribusi nilai tuweb sama tutonnya gitu. Jadi ya itu UAS tuh sebenarnya kayak penentu gitu loh. Kalau misalnya UAS kita nggak berhasil ya nanti tuweb sama tutonnya nilainya tuh percuma gitu karena dia nggak Gagal bisa juga. berkontribusi. Kak Cinta gimana? Ada suara? Masalah kontribusi nilai? Biasanya Dek Kak Cinta itu yang udah lolos kayaknya, Dek. Ada. Ya. Iya sih, tadi udah dibahas ya sama teman-teman. Benar. Jadi sebenarnya yang paling utama ini nih nggak mengecilkan tuton, tuweb atau TMK ya, tidak mengecilkan itu sama sekali. Tapi memang yang utama itu adalah UAS. Karena kalau UAS kita nggak mencapai target minimal, walaupun tuton kita bagus, walaupun TMK kita nantinya bagus atau tuweb kita bagus, itu nggak akan bisa terpakai. Benar tadi yang dibilang tuh benar. Nah, perhitungannya tuh gini, misalnya tuton nih, aku
aku kan kurang tahu ya TUEP sama TMK itu gimana. Aku kasih contoh di Tuton aja ya. Misalnya Tuton ada 8 mata kuliah. Kita ambil satu, misalnya kita ambil misalnya ilmu sosial budaya dasar. Di situ itu udah ada tugas 1, 2, 3. Kemudian ada diskusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu akan dirata-rata, diskusi berapa, terus tugas berapa, sudah dapat rata-ratanya, kemudian ditambahkan dan dibagi 2. Dapatlah itu si nilai ISBD berdasarkan si Tuton. Udah dapat, nanti ketika kita ujian ISBD, dilihat nilai kita berapa. Nyampe atau enggak dengan target minimal. Target minimal itu aku lupa antara 60 atau 70 deh. 60 kalau nggak salah sih Mbak kemarin itu. Coba itu 60 yang ya. mabah itu pasti baca-baca deh. Masih seger. Iya, aku ingatnya sih, aku tuh malah ingetnya tuh 70 loh. Jadi harus Iya, makanya itu aku mm-mm. tuh bingungnya tuh antara 70 atau 60. Aku juga inget sih antara 70 atau Nah, 60 itu. oke, kita ambil lah ya, resiko terburuk kita harus dapat dari 100 70. soal kita harus benar 70 gitu. Iya, Ini bener 7 terburuknya aja soal ya, aja gitu. daripada kita ambil yang kecilnya 60. Nah, kalau itu terpenuhi akan ditambahkan si nilai mentah tadi yang didapat dari Tuton. Misalnya udah Iya. didapat kan tadi nilai yang Tuton tuh X misalnya. Ternyata nilai ujian kita memenuhi target minimal itu. Baru itu ditambahin, kemudian nilai kontribusinya yang 40% itu dihitung, barulah nanti dapatnya di nilai kita dengan poin. Misalnya A itu poinnya 4, B itu poinnya 3, dan seterusnya gitu. Tapi ketika ujian kita tidak memenuhi batas minimal itu tidak dapat, ya percuma Tuton kita. Iya, benar. Mabok. Soalnya tuh banyak kasus yang TUEB sama Tutonnya tuh bagus gitu, dia ngerjainnya tuh kayak bagus banget. Tapi pas dia UAS ternyata dia nilainya kecil. Dan punya usul ternyata yang ngerjain Tuton selama ini tuh saudaranya apa siapa gitu yang memang dia pendidikannya udah lulus S1 apa gimana gitu. Terus dia ngerjain punya adiknya atau punya saudaranya gitu. Makanya itu peraturan ini dibuat katanya sih gitu waktu dulu tuh pas ada penjelasan dari pihak UT-nya gitu. Makanya itu UAS itu ya kalau menurut aku sih kayak jadi penentu gitu, penting banget sih. Kalau UAS-nya nggak lulus di UAS ya percuma dong nilai TUEB sama Tuton kita nggak bisa berkontribusi. Tapi gini, sebenarnya aku balik lagi tidak mengecilkan Tuton, TUEB, Iya. apa dan lain-lain. Jadi gini, sebenarnya kita tuh target kita kuliah itu apa? Kan macam-macam. Ada yang buat biar dapat title, biar ada dapat gelar. Terus ada yang biar nanti gelar itu bisa untuk mudah cari kerja. Terus ada yang untuk ngisi kepala gitu loh. Nah, kalau untuk yang gelar, untuk yang biar bisa dapat kerja di jenjang yang bagus ya mungkin perkaranya itu adalah saya lulus IPK bagus tapi pakai simsalabim juga nggak ada masalah gitu loh. Iya. Nah, ketika nanti di transkrip nilai pas ijazah diterima IPK-nya mantap 4 sempurna cum laude gitu kan. Nah, tapi otaknya kan kosong gitu kan kalau dapat nilai-nilai itu dari dengan nggak belajar, dengan nggak tahu apa yang dipelajari waktu itu, terus yang mengerjakan tugasnya orang lain. Nah, kalau memang niat kita untuk kuliah itu buat ngisi kepala kita, beda lagi. Jadi iya kalau menurut aku sih Tuton sama UAS tuh kayak berkesinambungan gitu Mbak. Jadi Tuton itu fungsinya kayak buat kita mengerti tentang pelajaran gitu. Nah, baru nanti pas UAS kita baru bisa ngerti kalau kita sering ngerjain tugas Tuton gitu sih kalau menurut aku mah. Tuton tuh kayak prosesnya gitu loh, kayak proses belajar kita juga. Aku yang ngambil TMK aja setuju loh, Tuton itu lebih penting.
Iya. Iya. Karena tuton itu kan kita walaupun mahasiswa tuh kayak masih dibimbing nih, coba kamu buka video ini gitu buat semakin memperdalam pengetahuan materi ini misalnya gitu. Terus nanti di tugas diskusinya itu coba apa yang dimaksud ini dalam video itu kayak gimana gitu, kayak semacam masih dapat arahan gitu dari dosennya. Tapi kalau TMK setauku kan kita nyari sendiri kan materinya ya Mbak Yaya ya. Bukan. Makanya agak Jadi Kalau TMK itu kita tuh tuh aku tuh tinggal belajar sendiri. baca habis modul aja. Kita tinggal baca habis modul, terus di pertemuan ganjil itu dosen bakalan ngirim pertanyaan. Gitu Oh doang. iya. Iya. Iya, ya jadi ya mentok di modul gitu ya. Hmm. Kalau misalnya di Tuton itu biasanya dosen itu masih kasih materi gitu kayak PPT. Berarti kalau misalnya, tapi kan kalau di PPT kan nggak lengkap kan isinya apa. Terus nanti berarti dosen ngirim PPT ini materi ini berarti materi ini tuh penting. Jadi kita bisa cari tahu di modulnya kayak gitu lebih jelas lagi kayak gitu sih. Tapi kebanyakan dari TMK itu ngambilnya jadi pendapat kita masing-masing loh. Kebanyakan nggak ada walaupun materinya dari modul, tapi kita tuh jawabannya tuh nggak ada di modul gitu. Jadinya harus nyari referensi lain. Iya. Iya. Jadi pada intinya mah buat calon maba, nggak usah tergiur sama nilainya, fokus sama isinya dulu itunya. Pengetahuannya dulu, kalau kejar nilai mah mungkin belakangan aja. Tapi satu lagi Kak Hikmah, jadi tuh gini loh, kan kita tuh benar yang penting itu adalah si UAS. Tapi untuk sampai ke sana kan kita perlu belajar. Kita tuh yang paling tahu diri kita itu kan kita sendiri ya. Jadi, saya bisa nih TMK karena saya komit, saya bakal melahap semua modul itu dengan habis gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya kalau nggak dipaksa belajar, saya nggak akan belajar. Makanya saya ikut Tuton. Karena otomatis Tuton itu akan memaksa saya untuk belajar di setiap diskusi, di setiap sesi, dan setiap tugasnya. At least saya nggak belajar, tapi saya harus buka buku ketika Anda mau jawab pertanyaan. Nah, itu buat maba nih ya, walaupun saya juga maba, sok-sok mau menasehati gitu kan, ya Allah. Iya, nggak apa-apa Mbak, sharing. Maaf. Nah, tapi gini, jangan kalian buat kuliah ini, belajar ini jadi sesuatu yang membebani. Artinya sesuaikan dengan satu kemampuan kita, punya waktunya itu kapan. Terus kesehatan kita juga, kalau kita terlalu push untuk ngerjain kuliah, kerja tanpa ada waktu istirahat kan kasihan juga di badan kita. Ya, jadi tuh semuanya tuh fleksibel. UT itu kasih ibaratnya pilihan-pilihan yang cocok untuk waktu kamu, yang cocok untuk fisik kamu bisa pilih itu gitu. Jadi jangan kuliah itu jadi sesuatu yang nggak menyenangkan. Jadi sesuatu bolehlah kita bilang, gila ya tugasnya ribet banget deh. Dosen yang ini ampun deh. Itu tuh boleh, itu lucu-lucu. Cinta, apa kabar dengan diriku Kak Cinta? Nah, kamu kan kayak kurang masalah hidup, Hikmah. Iya bener. Hikmah, kamu tuh belum ada beban deh. Kok belum ada beban, sembarangan. Kayaknya kalau kamu itu ingin menjemput masalah itu loh. Iya, harusnya ini jadi troublemaker juga nggak apa-apa. Nah itu, tapi kalau kamu itu happy, misalnya contoh nih, aku tuh sering bilang ke Kak Hikmah ya Allah, kamu tuh anak gadis, nggak ada istirahat, kapanlah cari jodoh. Aku bilang tuh sering bercandain dia tuh kayak gitu. Karena aku tuh ngelihat dia tuh kerjain tugas, weekend to web ya, weekend itu to web, terus balik lagi, itu terus gitu. Aku bercandain dia, tapi mungkin terlepas dari itu dia paham kemampuan dia bisa jalanin itu gitu loh, dan dia happy dengan itu. It's okay. Jangan sampai ketika kita menentukan suatu pilihan tiba-tiba aku nggak ada waktu istirahat nih, jadi drop, sakit gitu. Terus aku jadi nggak ini nih, konsentrasiku kalau di kerjaan jadi
nggak bagus karena malam aku begadang terus ngerjain tugas atau apa, itu juga jadi nggak bagus. Jadi kita satu sisi kita menangkan, yang satu kita korbankan. Atau wah aku kerja terus nih nggak sempet cari pacar gitu kan, nah itu juga kan nggak bisa gitu loh. Jadi semuanya tuh harus balance. Nah itu balik lagi aja ke diri kita, tanyain diri kita, saya sanggup nggak ya kalau tiap minggu ngerjain diskusi, saya sanggup nggak ya kalau weekend ikut web, saya sanggup nggak ya kalau ditambah TMK. Nah itu aja sih pertanyaannya, balik lagi ke diri kita. Jangan takutlah pokoknya. Semua di UT itu kayak itu dikasih pilihan biar gampang. Kasih pilihan A, B, C. Tapi ya itu ada slogan, ada kayak jargon gitu, masuk UT gampang, lulusnya susah gitu loh. Nah itu mari kita patahkan itu. Iya. Ini yang dari maba, yang calon mahasiswa yang masih kurang jelas bisa bertanya. Ada kating-katingnya di sini. Kating terus kedua. Nanti yang susah itu yang tab-nya. Kak Gilang jangan dulu, belum sesi foto bareng ya. Ada sesi foto bareng dulu. Masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau di-sharing? Foto dulu deh, nanti keburu hilang orangnya. Yaudah yang bisa open kamera bisa open. Si Gilangnya keburu hilang nanti. Yuk, buru. Ya, yang bisa open kamera, kita foto dulu ya. Bentar, aku cari penutup aurat. Apa lagi ya? Nanti foto. Mau kena. Oh, kenyang. Ya, yang bisa open cam, kita open cam dulu ya. Maaf, Po. 1, 2. Nyengir baik. Ntar dulu aku hilangin ininya dulu. Pakai 1, 2, 3 ya. Nah. 1, 2, 3 aku yang nggak siap. 1, 2, 3. Aku hilangin itunya dulu. Oke, biar full. 1, 2. Sekali lagi. Lagi dong. Oke. Kering giginya, senyum terus. Ini masih ada Ini yang udah mau bubaran. Bubaran. Sharing. Foto dulu katanya, soalnya Ih, jangan dulu bubar. Karena pada bubar. Ini kayak gitu. Dapat berapa ya? Dia nggak on cam ya? Iya, biasa cari mangsa kan. Apalagi cewek-cewek semua. Gimana masih ada yang mau sharing-sharing pengalamannya apanya gitu. Atau mau istirahat. Tipu kamera. Polos amat, Mak. Mana? Yang... Oh iya, itu yang kredit gimana mahasiswa yang mau kredit? Kredit. Siapa yang mau kredit? Alih kredit. Iya, alih kredit. Bukan kredit. Kredit. Kirain mau kredit. Harus siapin itunya, banyak berkas yang harus dipersiapkan. Harus buat laporan pemindahan UPBJJ. Banyaklah pokoknya rempong. Oh ya, jadi sampean nggak jadi gitu ya? Cancel ya? Aku tanyain ke Kak Yosi, dia pindah UPBJJ ya dari Singapura ke Bandung ya kalau nggak salah ya? Saya? Ya. Oh, bukan pindah Pokjar, Mbak.
Bukan Ahli pindah apa kredit, sih Teh? ahli kredit jurusan dari ya? jadi ini Bukan dari jurusan nggak tetap. sasi ke prodi lain. Ya, ya betul betul. Kemarin prodinya apa, Kak? Enggak, Sastra dia Inggris. sastra Tetap Inggris. sih. Oh, cuman pindah itu, Cuman pindah PBJJ-nya. Pokja. Betul betul. Iya, jadi kemarin itu rencana mau ahli kredit ceritanya. Cuman pas cek per cek prosesnya itu bener-bener ribet, jadi harus kemarin sempat mau ke Hong Kong sih ambil hukum. Tapi mulai dari nol lagi itu biasanya. Katanya sih nggak mulai dari nol banget juga. Yang mata kuliah yang sudah dipelajari itu tetap berjalan. Jadi kayak sastra Inggris kan dominan, yang kemarin itu semester 1, semester 2, PKN, bahasa Indonesia agama begitu udah nggak diulang lagi. Yang diulang itu yang belum dipelajari, yang apa ya? Kejar target itu ya, materi inti. Yang belum Kalau MKDU itu semua kan dapat, mau jurusan apa aja dapat kan, dan itu sama, jadi itu nggak perlu diulang. Nggak usah diulang. Jadi yang diulang yang prodinya aja, produktifnya aja. Kayak gitu. Berhubung kita cek semua prosesnya ternyata ribet, nggak jadi. Dan saya senang mendengarnya. Dan saya menderita. Udah langsung Sebenarnya nggak ada basic sih di bahasa Inggris juga, jadi pengen pindah kemarin. Di mute itu Mbak, nggak usah ngomong apa. Oh, di mute. Ya kan sama-sama belajar Mbak Hikmah. Aku juga sama nggak ada basic kok. Nggak boleh pindah. Kalau pindah awas. Iya. Aku ngambil bahasa Inggris cuma kayak kelihatan keren doang deh. Aku juga nggak punya basic sama sekali. Aku malah kayak mikirnya lebih apa ya? Karena ilmu komunikasi itu menurut aku ribet sih, sama manajemen ya bahasa Inggris mungkin lebih simpel gitu. Grammar Ternyata dasar enggak. aja tuh ya kadang ketuker loh Mbak. Dasar itu loh, belum tingkatan lain-lain loh. Grammar dasar aja tuh masih kadang ketuker. Tapi sebenarnya kalau di manajemen itu kan maksudnya semua kita bisa. Mau kita nanti kerjanya apa pasti berhubungan dengan itu. Sebenarnya enak sih manajemen. Tapi belajarnya Mbak banyak yang di ini loh. Maksudnya kayak apa ya, kalau aku sih enggak. Ini sih di manajemen itu kayaknya ribet gitu. Ya tergantung itunya apa sih spesialisnya apa. Manajemen kan banyak banget tuh jurusannya. Kan di UT cuma satu doang kan manajemen Kan doang. maksudnya intinya kalau kita kan di penerjemahan, sedangkan ada linguistik, ada macam tipenya itu loh Mbak. Ada keuangan. Iya, lebih ke keuangan kah atau perhotelan ada. Iya, ada ke Kak Cinta itu manajemen perhotelan Kak Cinta ya? Betul. Nah, bisa belajar manajemen sama Kak Cinta ini perhotelan. Iya, gimana? Enak, lebih gampang sastra Inggris. Aku selama nggak nemu matematika oke deh. Aja. Nanti kalau di manajemen kan ketemu statistik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apalah, TMK kan cuma 3 kali pertemuan. Ya sekarang mah menikmati saja ya yang udah jadi pilihannya. Beneran Hikmah. Kita itu ibaratnya itu prodi, pokoknya modal rajin baca deh, udah rajin baca. Iya sih. Karena memang kita kan mainnya di sastra. Nah, kebetulan kita di minat penerjemah. Udah, kalau aku, teman-temanku dan lain-lain itu memang malah lebih ribet di yang linguistik daripada yang si penerjemah. Linguistik itu sejarah kan ya, sejarah asal-usul gitu. No, linguistik itu ilmu yang membahas struktur loh, banyaknya. Bahasa, bener-bener. Itu benar-benar detail loh itu linguistik. Aku semester kemarin tuh, alhamdulillah. Nilainya A juga. Nilai apa, Mbak? Nilai corona. Nilai corona. Bahas lagi kan Ya nilai Allah. corona. Aduh kok cetek. Udah gampangin aja lah. Gampangin aja. Aduh. Jangan ditakut-takutin, masih banyak yang maba mau masuk di sasi manajemen. Nggak ditakut-takutin ya ini. Justru ini biar masuk sasi Inggris semua kan paling mudah Justru kan kita tuh sharing yang dari sudah
membandingkan gitu loh, kuliah manajemen sama kuliah bahasa gitu kan. Aduh, ya Allah sampai rasanya Tapi tuh kalau Kak Cinta Kalau kalau bahasa kalau Inggris menurutku sih bahasnya mending gini ya, mending bahasa Inggris translation 1 sampai 10, terus reading 1 sampai 4 gitu. Daripada bahasa Indonesia, PPKN, agama Nah, sampai betul, aku iya. mendingan itu, benar. betul. Menurut Apalagi pengalaman itu aku kan tuh. apa agama. Iya, benar loh itu. 1 sampai 10 translation oke. Iya, Writing benar. 1 sampai berapa oke. Reading oke 1 sampai 4, tapi bahasa Indonesia, PPKN sama itu Agama. Belum lagi bikin apa? puisi gitu ya, yang Makalah, basicnya gombal itu. makalah tuh, puisi tuh, Ya, surat. mungkin ini biar yang apa baru Belum masuk lagi nggak pantun. nggak terlalu Pantun. takut ya. Jadi kita kasih tahu aja nih di Termotivasi, Mbak. awal, Nggak di bakal awal takut. itu oke, mungkin kita itu kayak menyesuaikan lah ya, yang dari misalnya yang dari SMA fresh graduate ke jenjang kuliah pasti perlu penyesuaian, atau dari yang udah pernah kuliah tapi sempat udah lulus vakum beberapa tahun terus kuliah lagi, itu pasti ada penyesuaian, apalagi beda jurusan, beda prodi dan lain-lain lah. Nah, semua orang pasti di semester 1 itu tuh kayak masih apa sih ini, ya Allah, agama kok kayak gini amat gitu kan. Soalnya 3 tapi anaknya banyak gitu kan. Terus ini PKN kenapa sih makalah-makalah terus gitu kan. Tapi dari diskusi nih 1, 2, 3, 4 sampai 8, di diskusi 3 itu nanti udah ringan kok. Ah, gini doang, santai gitu. Karena 1 kita udah tahu kan dosennya tuh pingin tutor kita tuh, oh dia ini tutor suka jawaban yang panjang-panjang. Oh ini tutor suka jawaban yang singkat. Oh ini tutor sukanya begini. Kita udah paham tuh mau tutor itu apa. Jadi jangan dengerin Kak Hikmah yang wah pusing mau pindah jurusan, nggak usah didengar. Bukan, kemarin aku mau dipermudah sebenarnya, Mang. Cuman ngomongnya apa? Boleh, cuma nanti kalau ujian kamu ke Hong Kong ya, kataku. Wah, untung kalau dikasih tiap semester kita dikasih cuti, boro-boro cuti tiap Ya semester. udah ke Hong Kong kan sambil ini apa? Sambil Jalan-jalan. iya, jalan-jalan loh. Mbak Hikmah kan jualan tiket. Nggak usah beli, Mbak Hikmah. Taiwan Hong Kong itu kayak dari mana ke mana kalau di Indonesia? Hong Kong cuma 2 jam ya? 2 jam naik pesawat. Gila aja, itu kan Jakarta Itu sama mana aja 2 jam. dari Singapura Jakarta Makassar. 1 jam 45 menit. Jakarta Makassar. Katanya iya boleh Hikmah, nanti dibantuin. Cuman kalau nanti ujian, kalau memang kamu mau pindah di Hong Kong, nanti ujiannya ke Hong Kong. Kataku nggak boleh di sini online. Enggak dong katanya. Sekarang kan online karena emang corona. Habis duit. Nggak apa-apa, sekalian jalan-jalan. Dari apa, Mbak? Hampir ke Korea nanti. Mampir ke Arab, Kalau ke Korea Kak Gilang yang beli tiket. gratis kan dari Kak Gilang tiketnya. Jangan kan tiket, nanti dikasih makan. Cilok. Udah mau bobo orangnya. Makasih Kak untuk waktunya malam ini Kak Gilang. Stop. Aduh. What happened? Ayo naon? Enggak, ini gamenya mau kalah. Oh, kuntilanaknya kumat. Ya udah masuk. Udah kali ya, udah larut malam juga di sana. Dia lupa aja dulu. Udah jam 11 nih. Per jam 11 ya Allah, tumben-tumbenan kita sampai jam segini ya. Berarti pembahasannya seru. Ya, mungkin bisa ditutup Kak Cinta buat semua-semuanya dari PPNLN dan perwakilan UPBJJ. Terima kasih buat waktunya malam ini. Dan buat kakak-kakak calon maba, mungkin tadi bisa ambil pelajaran juga, ambil pengalaman dari senior-seniornya. Bisa dipertimbangkan. Semester 2. Kan cutting, Kak. Udah cutting. Masih noob kita itu, masih noob. Setidaknya udah ada pengalaman gitu. Iya. Betul.
Udah, terima kasih buat waktunya semua. Next time kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda dan mengambil waktu kalian lagi. Udah bosan nih Kak Cinta, Kak Gilang, Kak Rahma. Kak Yosi udah bosan ya diambil waktunya terus. Enggak lah. Kan lagi free. Enggak, buat buket selalu ada buket. Lah, itu yang Lid balik lagi. Terus mau Pembukaan dan penutupan hadir. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih banget buat waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya buat semua. Hai, thank you, Mbak. Thank you semua. Good night. Night. Pan An. An. An.